Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Jumpa lagi dengan aku Arif. Dan kali ini guys, kita bakal ngebahas mengenai gaji untuk PNS maupun CPNS di tahun 2021. Jadi nanti ini bisa jadi gambaran buat teman-teman semua yang udah mutusin buat daftar di CPNS 2021. Dan nanti kalau kalian keterima, amin. Ya kalau misalnya kalian keterima di CPNS 2021, kalian bakal dapat gambaran gaji seperti ini. Ya makanya teman-teman silahkan disimak videoku sampai dengan selesai. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita ke informasinya, jangan lupa lah ya untuk klik dulu tombol subscribe-nya. Dan klik juga tombol lonceng di sampingnya, biar nanti kalian dapat notifikasi kalau aku udah upload video-video terbaru. Share juga videoku ke teman-teman kalian, dan jangan lupa juga untuk follow akun Instagramku di @muhammadarifm. Sebelum kita lanjut juga, aku pengen ngasih informasi buat teman-teman semua kalau buku persiapan CPNS 2021 yang aku susun sendiri bersama dengan Kartika itu telah rilis, dan pada hari ini teman-teman bisa order di situs www.idealcpns.com. Aku juga udah cantumkan linknya di bawah, teman-teman nanti bisa langsung klik. Dan apa aja sih yang akan teman-teman dapatkan jika membeli buku ini? Ini dia, ya. Jadi pre-order udah bisa teman-teman lakukan per hari ini jam 1 siang ya, waktu Indonesia Barat. Lalu apa aja sih fasilitas yang bisa teman-teman dapatkan dengan membeli buku ini? Ini dia, udah ada 8 bonus yang akan teman-teman dapatkan. Yang mana yang eksklusif di sini adalah teman-teman nanti nggak hanya akan mendapatkan soal CPNS saja. Jadi buat teman-teman yang pengen daftar P3K keguruan, itu juga di buku ini kami udah siapkan tryout untuk P3K keguruan. Jadi teman-teman bisa tahu dan dapat gambaran akan seperti apa soalnya. Dan yang spesial juga ya, di buku ini eksklusif, itu aku bakal sharing kiat-kiat dan trik rahasia di mana aku bisa lolos tes CPNS pada saat aku baru pertama kali ikut tes. Jadi pada saat tahun 2018 aku tes CPNS, itu adalah kali pertama aku ikut dan alhamdulillah lolos. Dan di buku ini eksklusif aku bakal cerita, aku bakal belak-belakan apa sih kiat-kiat yang aku lakukan. Dan ini belum pernah aku share di YouTube, jadi eksklusif hanya di buku ini. Buat teman-teman yang pengen tahu seperti apa kiat-kiatnya, langsung aja di order bukunya ya. Nah, untuk harganya sendiri itu harga normalnya 179.000. Kalau misalnya teman-teman nanti masukkan kode diskon Dunia CPNS, nanti akan mendapatkan harga promo sebesar 159.000 ya. Untuk informasi pemesanan, teman-teman silakan aja kunjungi websitenya di www.idolcpns.com. Aku juga udah cantumkan linknya di bawah, teman-teman tinggal klik aja. Dan kalian jangan lupa untuk gunakan kode diskon Dunia CPNS biar dapat harga diskon juga. Dan nanti di buku ini ada bonus tryout untuk P3K keguruan. Dan karena ini kuotanya terbatas, jadi buat teman-teman semua langsung aja buruan ya, karena takutnya nanti kehabisan, karena untuk PO berikutnya juga kemungkinan akan buka di selang beberapa lama lagi. Jadi teman-teman jangan sia-siakan kesempatan ini dan langsung aja diorder dari sekarang. Oke, kalau udah kita langsung aja ke informasinya. Formula gaji PNS yang baru akan ditentukan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan. Sementara untuk formula tunjangan PNS meliputi tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan. Kemudian, rumusan tunjangan kinerja didasarkan pada capaian kinerja masing-masing PNS. Sedangkan rumus tunjangan kemahalan didasarkan pada indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing. Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian BKN Hayomo Dwi Putranto mengatakan pihaknya tengah mempercepat perumusan kebijakan sebagai bagian dari proses gaji PNS. Salah satunya dengan melakukan reformasi sistem pangkat dan penghasilan, termasuk di dalamnya gaji dan tunjangan serta fasilitas PNS. Apakah tahun depan berlaku, ini masih dalam pembahasan sambil menunggu semua persyaratan terpenuhi. Terlebih sekarang pemerintah sedang fokus pada penanganan COVID-19, ujarnya di Jakarta belum lama ini. Nah, ini dia untuk gaji pokok berdasarkan golongan. Jadi untuk teman-teman ketahui, PNS itu dibagi menjadi 4 golongan. Golongan 1, 2, 3, dan 4. Dan masing-masing golongan itu juga nanti akan ada pembagian lagi. Golongan 1A, 1B, 1C, dan 1D. Nah, untuk golongan 1 ini itu adalah untuk lulusan SD sampai dengan SMP. Jadi untuk yang lulusan SD dan SMP pada saat dia melamar jadi CPNS atau diterima sebagai CPNS itu ada di golongan 1. Ada 1A, 1B, 1C, dan 1D. Nah, gaji paling basic atau paling rendah gaji pokok ya di golongan 1A itu adalah 1,560 rupiah dan paling tingginya adalah 2335.800. Dan ini adalah gaji pokok ya teman-teman. Jadi nanti untuk penghasilan take home pay-nya berapa yang teman-teman dapatkan itu adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan tadi, dan ini adalah gaji pokok yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Jadi nanti yang membedakan ada di tunjangannya ya. Nah, untuk yang paling tinggi di golongan 1D itu 1,851.800 sampai 2,686.500. Jadi untuk golongan 1 itu paling rendah 1,5, paling tinggi 2,68. Ini gaji pokoknya. Kita lanjut ke golongan 2. Golongan 2 ini adalah untuk lulusan SMA sampai dengan D3 ya. Nah, yang paling rendah itu adalah golongan 2A di mana gaji pokoknya itu 2,22200. Nah, yang paling tinggi itu adalah di golongan 2D
2,399.200 sampai dengan 3,820. Jadi untuk yang ada di golongan 2 ya, golongan 2 untuk lulusan SMA sampai dengan D3 itu minimal gajinya adalah 2 juta dan paling tinggi 3,820. Kita lanjut ke golongan 3. Golongan 3 ini untuk lulusan S1 sampai dengan S3. Gaji pokoknya untuk golongan paling rendah di 3A itu ada 2,579.400 sampai 4,236.400. Sementara paling tinggi di golongan 3D itu paling rendah 2,928.800 sampai dengan 4,797. Ya. Jadi untuk golongan 3 ini teman-teman yang nantinya bakal ikut CPNS dengan kualifikasi pendidikan S1 yaitu paling tidak teman-teman ada di golongan 3A. Ya, paling awal nanti bakal di golongan 3A dan bakal mendapatkan gaji paling rendah itu 2,579.400 kalau misalnya teman-teman masa kerja golongannya 0 tahun. Kemudian kita ke golongan 4. 4 juga dibagi menjadi 5, ada 4A sampai dengan 4E. Nah, ini untuk pembina. Jadi memang yang sudah berpengalaman dan sudah lama juga ya bekerja sebagai PNS dan sudah menjadi pembina, itu paling rendah adalah 3,44300 dan yang paling tinggi adalah 3,593.100 sampai 5,901.200. Kita lanjut ke tunjangan. Nah, tunjangan ini berbeda-beda tiap instansi. Jadi teman-teman bisa jadi temannya ada yang di instansi A dapat tunjangan 5 juta, ada yang di instansi B dapat 9 juta, ada juga mungkin yang di instansi C 3 juta. Jadi itu beda-beda tiap instansinya. Makanya teman-teman nanti nggak bisa dijadikan patokan kok dia gajinya lebih tinggi daripada gaji aku padahal sama-sama PNS. Emang beda. Dan untuk di Ditjen Pajak kita coba lihat berapa sih gaji atau tunjangan paling rendah dan tunjangan paling tingginya. Kemudian untuk tunjangan PNS ditentukan oleh Peraturan Presiden atau Perpres nomor 37 tahun 2015. Tunjangan terendahnya ditetapkan sebesar 5,361.800 untuk level jabatan pelaksana dan tertinggi sebesar 117.375.000 untuk level jabatan tertinggi, misal eselon 1 atau Direktur Jenderal Pajak. Jadi ini untuk instansi pajak ya. Jadi buat teman-teman yang di instansi lain juga kemungkinan akan berbeda, jadi nggak bisa dijadikan patokan. Jadi tapi untuk rata-rata ya, untuk rata-rata buat PNS-nya itu aku ambil rata-rata itu ada di kisaran 5 sampai dengan 6. Nah, rata-rata ya baik Pemda maupun untuk kementerian atau badan atau lembaga. Jadi buat teman-teman semua yang nantinya itu untuk yang 3A ya, untuk yang lulusan S1 atau sarjana atau sederajatnya. Jadi kalau misalnya kalian nanti diterima sebagai PNS untuk golongan 3A itu rata-rata secara rata-rata ya itu ada di kisaran 5 sampai dengan 6 juta. Baik, mungkin itu aja informasi yang bisa aku share ke teman-teman semua. Mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah aku bakal share lagi ke teman-teman semua informasi-informasi terbaru seputar penerimaan CPNS dan P3K tahun 2021 yang tentunya akan sangat kalian butuhkan. Terima kasih sudah menyaksikan. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye-bye.